Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa nafa' wa intifa' wa tadhakkur wa tadhkir wa ifad wa istifadah wa hatha ala tamassuk bi kitabillah bi sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa dilalata al-huda wa khair al-khazila mardatihi wa qarbi wa thawabi subhanahu wa ta'ala. Allahumma ya man makhalidul umri kulliha biyadihi wa ilayhi yarji'ul amru kulluhu ya fattah ya alim iftah alaina fathan qariba ya fattah ya alim ya fattah ya alim ya fattah ya alim. Allahumma arzuqna ilma ladunni wa shawqa sarfan hadiyya wa wahhab ya ghani ya wahhab ya ghani ya wahhab ya ghani ya ma ba'd. Wa qala al-musannif ila qawlihi hidayah. Syartul wilayati ala mahalli talaq qawluhu milkan lil mutalliq wa syartul qasdi lil talaq syartul qasdi lil talaq an yaqsida lafzan min al-talaq lafzul talaq bima'na surat al-talaq an yaqula zaidun li zawjatihi hadirah anti taliqun wa fil ghaibati hiddat taliq. Syartul wilayah ala mahalli talaq. Ya. Syarat kekuasaan atas tempat atau orang yang ditalak. Artinya persyaratan tersebut untuk orang yang berkuasa, yaitu suami atau sayyid kepada budaknya, seorang suami kepada istrinya. Kalau itu istrinya sah, maka sah talaknya. Ya. Dan sayyid kepada budak karena bukan pernikahan tapi milkul yamin, ya, dimiliki. Budak itu dimiliki sama si sayyid. Maka dikatakan syarat kekuasaan atas tempat yang ditalak atau istri itu kaunuhu milkan lil mutalliq, hendaknya dia itu milik orang yang mentalak. Milik orang yang mentalak. Catatan kaki nomor 2 mengatakan ai hina yutlik atau yutallik, hina yutallik, ketika waktu mentalak. Jadi posisi ketika waktu mentalak dia harusnya adalah seorang yang pernikahannya atau dalam pernikahan yang sah. Kalau nggak sah ya nggak talak. Sekarang akadnya nggak sah mau talak, dari mana mau talak? Jadi talaknya itu adalah untuk orang yang ketika itu pernikahannya dalam keadaan masih sah. Fala yasihu, maka tidak sah talak zaujatin bi'tibar makana kalbain. Maka tidak sah talaknya atau mentalak seorang istri dengan i'tibar, dengan penilaian, ya, atau dengan sekiranya dia dulunya adalah seorang istri. Dulunya seperti siapa? Kalbain, orang yang sudah ditalak 1 atau 2, lalu kemudian habis iddahnya. Maka itu namanya bain. Seorang suami kalau sudah itu si istri sudah pernah ditalak lalu kemudian jalan iddahnya sampai habis, maka ketika mentalak, talaknya nggak sah, nggak jatuh. Tapi kalau semasa iddah, si Z mentalak si Zainab, lalu si Zainab itu dalam masa iddah, masih masa iddah, ditalak lagi jatuh. Tapi kalau sudah bain, habis iddahnya, ditalak masih tidak jadi, karena sudah bukan istrinya lagi.
Itu namanya bain. Wala bi'tibar, dan tidak juga dengan ya, ketika dianggap ayakun seperti apa-apa yang sedang dalam pernikahan tapi pernikahan dengan orang lain. Ya. Pada tolak seperti talak. Setelah talak. Seperti kalmangkuha ba'da talak, seperti orang yang dinikahi setelah talak. Wala talak zaujatul ajnabi, dan juga tidak terjadi talaknya seorang istri orang lain. Dia seorang istri. Contoh yang pertama ini adalah kalmangkuha ba'da talak, seperti orang yang sudah dinikahi setelah ditalak. Orang ditalak, si Zaid mentalak si Zainab. Lalu si Zainab kawin sama si Amr. Lalu kemudian si Zaid mentalak si Zainab. Ya nggak jadi. Kenapa? Karena sudah milik siapa? Milik si Amr, bukan milik si Zaid. Kecuali kalau si Zaid itu rujuk waktu masa iddah, si Zaid rujuk lagi, mentalak lagi, ya, selesai. Satu lagi, jangankan waktu rujuk, sebelum rujuk ditalak jangan. Sebelum rujuk ditalak jatuh selama masih dalam keadaan iddah. Dan contoh yang kedua, wala talak zaujatul ajnabi, istrinya orang lain ditalak, tidak bisa. Karena bukan wilayahnya, bukan kekuasaannya. Rujuk itu boleh ditalak, ya iso ya. Iya, karena bukan kekuasaan dia. Lalu kemudian syaratul qasd talak, syarat daripada tujuan atau menunjukkan untuk talak. Ayyak sidal lafz talak limaknahu, hendaknya orang tersebut bermaksud lafaz talak, lafaznya talak tadi, limaknahu, beserta dengan maknanya, disertai dengan maknanya. Lalu maksudnya bagaimana? Maksudnya dikatakan dalam tingkatan ketiga, taqaddama ma yufid, maka telah lewat apa-apa yang bermanfaat, apa-apa yang faedah telah lewat, bahwasannya ini syarat innama huwa haitsu wujida sharif. Ini kalau ada tujuan yang lain, ada hal yang lain. Ada hal yang lain. Fala yaqa, maksudnya ada hal yang lain bagaimana? Dia ngomong talaknya itu bukan tujuannya untuk si istri, tapi untuk hal yang lain. Ya. Misalnya seorang istri itu dicancang ikan atau diborgol, ya, atau di guyonan itu dicancang ikan. Lalu kemudian setelah itu sama suami itu dibuka ikanannya, mungkin cancangan mati kemudian dibuka, cancangannya cuma masih tak bulat gitu ya. Lalu si istri ngomong, buka ini, talik itu artinya lepas ya. Buka, lepas. Lalu si suami mengatakan, khalas tolak tuh. Ya, sudah saya tahu, saya lepaskan kamu. Loh, ini kan maknanya apa? Kalau ada keadaan seperti ini, dia ngomong seperti si suami ngomong khalas tolak tuh, maka talak. Tapi karena ada ikatannya, cancangan dicancang, buru-buru apa, dia mengatakan khalas tolak tuh, sudah saya lepaskan kamu, maka itu tidak menjadi talak. Apa ya? Itu namanya sharif. Idza wujida sharif, yaitu hal yang lain seperti dicancang tadi. Wala yaqa mimman haka talaq ghairuhu ghairihi, maka tidak terjadi talak untuk orang yang mengkisahkan tolaknya orang lain. Seperti apa? Seperti kaqaulihi qala fulanun zaujati talik. Seperti ucapan seseorang, itu fulan itu mengatakan istriku talak, istriku saya talak. Loh, itu ngomongnya sama istrinya ya. Ini misalnya si Z ngomong sama si Zainab.
yang dibahas adalah amal. Itu saya mengatakan itu qala Amr, itu Amr ngomong bahasanya kepada istrinya, istriku kamu saya cerai. Istriku kamu saya cerai. Ini nggak jadi talak karena ini adalah mengisahkan orang lain. Tapi andaikan si suami tidak mengatakan qala Amr atau Amr ngomong, Amr mengatakan, tapi si suami mengatakan langsung, itu istriku talak. Ngomong sama istrinya, istriku talak. Satu. Maka satu talak. Ada kan itu yang apa namanya? Saya pernah lihat video itu. Video di TikTok atau di Instagram. Itu mengisahkan satu suami, seorang suami, ada istrinya duduk, suaminya itu ngomong, pokoknya saya harus keluar malam ini. Saya begini. Istrinya tuh, so berani tuh dia ngomong berbahaya, si Fulan tuh ngomong sama istrinya kayak gitu. Jadi dia membicarakan orang lain tapi ditaruh di belakang. Kok berani Fulan itu berkata seperti itu kepada istrinya? Artinya kalau itu perkataan ditaruh ke belakang, itu kemungkinan bisa menjadi talak. Kalau membahasnya masalah talak, tapi ini membahas masalah seorang suami yang takut istri gitu. Seorang suami yang takut istri itu banyak sekali itu. Ada di video TikTok, lain-lain semuanya itu. Lalu intinya di sini, ya. Wala mimman jahila ma'nahu, dan juga tidak terjadi talak memang dari siapa yang jahila ma'nahu, yang tidak tahu maknanya talak. Wa innawahu, walaupun dia telah meniatinya, gak tahu maknanya talak, tapi dia niatnya talak, yang diucapkan talak, tapi gak tahu maknanya talak. Ini mau bulut ini. Wala mimman sabaqa lisanuhu bih, dan juga tidak terjadi talak bagi orang yang latah. Ya, keperucut atau latah gitu ya. Dia pas baca tentang berita perceraian gitu misalnya, atau orang gak taunya dikaget tuh sama istrinya, hayu kau cerai. Gak taunya saya ngomong kamu cerai. Itu bagaimana? Dia lantai, nggak jatuh, dia nggak jatuh. Orang lantai, kalau lantai itu penting, bahaya. Ada orang lantai parah itu, parah makanya. Itu sampai diguyoni, dikageti sama satu orang, itu yang parah. Harus itu lantai itu penyakit, bisa disembuhkan, bukan kepribadian ataupun tabiat, jadi penyakit. Itu dikageti, utuh, langsung gak rabi. Loh kok ini sampai kayak gitu, parah nih. Sampai ada yang menyakiti, melukai lantai. Pegang pisau di lantai, wah hati wis. Walau khatabaha bitalaq hazilan aw la'iban bi an qasada al-lafz duna al-ma'na. Jadi ada permasalahan, andaikan seorang suami mengajak bicara istrinya dengan lafaz tolak, guyonan, hazilan, aula'iban atau main-main, bi'anka sadar lafaz dengan tujuan lafaz talak tuka, faratuka, sarahtuka, ya. Dunal makna, tanpa menyebutkan atau membawa maknanya. Lafadznya jadi tolak, tapi maknanya mungkin yang lain, ya, makna yang lain. Awdhannaha ajnabiyah, atau dia mengira istrinya itu adalah orang lain. Waqa'at talaq, maka terjadilah tolak. Ini dalam posisi ngobrol sama istrinya ya. Gak ada orang lain, ini ngobrol sama istrinya, lalu mengatakan, ya kamu saya talak. Tapi dia mengatakan kamu saya talak gitu. Gak ada makna lain. Misalnya kalau makna lain, Mas kalau misalnya saya ini begini, gimana Mas? Ya
kamu saya talak, berarti itu nggak jatuh talak. Tapi kalau langsung mengatakan suara istriku kamu saya talak, maka jatuh. Atau guyonan. Ini kemarin ya, bukan kemarin, sudah sekitar hampir sebulan. Ada yang tanya seperti itu. Guyonan sama bojo ini, oh ayu nira tak talak kan? Tuh, itu jatuh tadi bilang, ya jatuh itu. Lu kan guyonan, guyonan jatuh tapi. Terus apa? Dia sembuh, ya sudah talak, mau diapakan lagi? Kamu ucapkannya berapa sekali? Ya sudah, berarti malah. Lalu ada persengketaan antara Mas sampai itu pernah mengucapkan gini, diskusi si suami mengatakan saya nggak mengucapkan, nanti itu akan dikembalikan permasalahan itu entah karena lafaz talak itu punya suami, bisa jadi itu perkataan adalah perkataan suami. Nanti itu ada permasalahan tentang apa talak itu lebih dalam lagi nanti insya Allah di kitab yang lain. Lalu Audhannaha atau mengira istrinya itu adalah orang lain dan dia mengatakan kamu saya talak, jatuh talak. Waqa'a talaq li'anna kullan laisa min as-sarif, karena dua hal ini atau dua masalah ini laisa min as-sarif, bukan daripada sarif atau hal yang lain yang mempengaruhi hal-hal yang lain, tapi langsung di hadapannya, dan itulah dengan mengucapkan kalimat talak, ya pasti ada tujuannya, ya ada tujuan talaknya. Laisa min as-sarif li talak an ma'nahu wa qad sadafa mahallu, dan dia mengucapkan itu bukan dari hal yang lain untuk kalimat talak, dan keluar daripada hal-hal yang lain seperti tadi ikatan diikat tersebut, tolak tuki saya sudah lepaskan kamu dan lain sebagainya. Waqad sadafa mahalu, dan dia sudah pas tepat sasaran di tempatnya, yaitu istrinya sendiri. Ya. Nanti kalau misalnya bisa ditanyakan itu, kalau misalnya ada yang masih ganjil bisa ditanyakan. Surat talak, gambarannya talak. Itu ma'ruf, ya. Surat talak ayyakula Zaidun li zawjatihi al-hadirah, seorang Zaid mengatakan kepada istrinya yang hadir, yang ada di hadapannya, anti talik, kamu talak. Wa fil ghaibah, dan dalam keadaan istrinya itu di rumah, dia di kantor atau di mana, dia mengatakan kepada temannya, Hindul talik, istrinya namanya Hindul talik, maka jatuhlah talak. Di sini ada catatan kami nomor kaki nomor 4. Wa yuktab fi sighatil talak, dan ditulis dalam sighah atau lafaz talak, alhamdulillah. Wa ba'd faqad talaqa Zaidun zawjatah fulana talqatan raj'iyah, telah mentalak. Dan ini terjadi, ini ada kasus yang seperti ini. Seorang diminta dari keluarganya. Ini orang ini memang menikahi seorang perempuan yang keluarganya agak banyak ikut campur dia, lalu si keponakannya, ibunya, saudaranya dan lain sebagainya itu memerintahkan untuk tolak. Kaitannya dengan paksaan dan lain paksaan, ini si keluarga mengatakan talak itu istri, talak istrimu, talak fulanah. Maka ditulis dalam SMS bahwasanya Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Saya mentalak fulanah binti fulan, talak 1 atau talak 2 atau talak 3. Itu ditulis dan itu sah. Walaupun tulisan itu kinayah, tapi tulisan dia ketika diucapkan itu dan dia talak, ya sudah sah.
Au talqatan au thalat ala hasabil waqi'. Sesuai dengan yang terjadi 1, 2 atau 3. Wa huwa mukallaf, dan orang yang menulis itu dalam keadaan mukallaf, baligh, aqil, mukhtar, tidak dipaksa, lidalik. Bisa ditulis mengatakan saya Fulan bin Fulan dalam keadaan sadar mentalak Fulana binti Fulan. Enggak tahu itu mungkin di pengadilan agama ada mungkin kayak gitu. Ya Allah akan bisawabnya. Itu ditulis itu. Wa qarrat hiya bi annaha la tastahiq 'alaihi hakam min huquq zawjiyah wala ghairaha. Karena dari bisa kata itu lafaz apa namanya, laporan talak lah. Ar-raj'ah, bab tentang rujuk. Bab tentang rujuk. Biasanya seorang suami istri itu kalau apalagi pernikahannya dalam keadaan perpisahannya dalam keadaan tukaran itu sedikit sekali rujuknya, maka diperintahkan wa imsakun bil ma'ruf atau tasrih bi ihsan. Imsak bil ma'ruf, kalau suami istri itu kalau memang masih bisa dipertahankan, yang maka pertahankan dengan baik, jangan dengan dendam. Ada satu orang istri solehah, si suami ini kemudian marah-marah dan lain sebagainya, ditalak istri solehah tadi. Gak tahu ya, masih masa iddah dirujuk, tapi rujuknya itu niatnya si suami ini ya kurang ajar. Dirujuk itu perempuan yang solehah tadi itu dengan niatan dendam. Kurang ajar, jadi hampir tiap hari disakiti perempuan tadi itu. Ini namanya zalim yang gak karuan zalimnya ini. Si istri tadi itu nggak mau menuntut talak dan lain sebagainya karena merasa bahwa saya dirinya ini pengen jadi istri soleha, gitu. Maka itu haram, nggak boleh itu idah namanya, itu ganggu. Idah itu atau mengganggu itu hukumnya haram. Kalau sudah dipegang imsak bima'ruf, maka dengan baik, lakukan kewajibanmu, jalankan haknya dan lain sebagainya. Au tasrihan bi ihsan, salah atau tasrih, maka talak dengan ihsan, dengan baik. Maksudnya apa? Jangan sampai tukaran, apalagi kalau punya anak. Cerai punya anak, sudah kena-kena. Kenapa? Karena mau nggak mau itu si anak itu ya tetap ada kaitannya dengan bapaknya atau dengan ibunya. Bab raja'ah dulu lughatan, secara bahasa rujuk itu adalah al-marratu minar rujuk, lewat daripada rujuk atau terambil daripada kalimat rujuk. Artinya apa? Artinya kembali. Ai min talakin aw ghairihi, baik itu kembali daripada talak atau kembali daripada apapun. Ya. Kembali ke rumah, kembali ke nikah, kembali itu secara bahasa. Sedangkan makna syariat secara syar'an, raddul mar'ah, yaitu dikembalikannya seorang perempuan ilan nikahi, kepada pernikahan, min talakin, dari penyebabnya tolak. Ya, dari penyebabnya tolak. Loh, kalau selain tolak apa? Fasakh. Kalau fasakh itu lain cerita lagi. Fasakh itu dihapus, berarti hilang. Kalau talak itu masih ada, tapi dibawa kembali. Ghairu ba'in atau ghairi ba'in, dari talak yang ghairi ba'in, yang gak sampai ba'in. Kalau ba'in itu idahnya sudah habis ya. Selain idahnya habis, ba'in itu juga bisa diambil daripada pernikahan gugat cerai. Nah, gugat cerai di pengadilan minta supaya diberi duit sekian, nanti itu kalau sudah diputuskan sama hakim nggak dirujuk. Kalau mau rujuk ya kawin lagi ya, itu maksudnya akad kembali, akad seperti sebelumnya.
fil iddah, dalam keadaan masih iddah, ala wajib maksus, dengan cara yang khusus. Yaitu secara syar'an dikembalikannya seorang perempuan ila nikahi, kepada suatu pernikahan, min talaqin, daripada tolak. Aib bisa babi, yaitu dengan sebab tolak. Fa kharaja wal syubha, keluar daripada talak, ya, dari permasalahan talak, watak syubha, yaitu dikumpuli dengan syubhat. Dikumpuli dengan syubhat. Entah itu dipikir istrinya, ternyata kembarannya, atau dipikir apa, gitu ya, dan gelap apa, gitu. Nanti ada syubhatul mahal, syubhatul apa namanya, syubhatul macam-macam, syubhatul kalau asal tiga atau apa gitu. Wadhihar, ada yang namanya dhihar, yaitu menyerupakan seorang istri kepada mahramnya, entah kepada ibunya atau pada apa namanya saudarinya dan lain sebagainya. Wal ila, apa itu ila? Ila itu sumpah gak mau ngumpuli, sumpah tidak mau ngumpuli istrinya. Teman, kamu tidak akan saya kumpuli selama sekian-sekian. Ada yang mengatakan 4 bulan, ada yang mengatakan lebih. Itu ila fi Quraisy, ila fi ila. فإن استباحت الوضع فيما بعد زوال المانع لا تسمى رجعة. فإن استباحت الوضع, kalau diperbolehkannya wada ngumpuli ya, fima ba'da zawal mani, setelah hilangnya mani, la tusamma raj'ah. Mengumpuli setelah orang zawal mane itu, ya. Jadi orang nggak dikumpuli, mungkin dalam nifas dan hal yang lain-lain atau dalam keadaan apa itu lama, lalu kemudian dikumpuli. Ya, hubungannya masih suami istri ya, cuman nggak dikumpuli gitu aja. Lalu kemudian dikumpuli, setelah lama tidak dikumpuli, ini namanya mengkumpulinya itu bukan rujuk, karena masih dalam keadaan pernikahan. Begitu juga yuqalu fi tuhur minal haid, orang yang suci dari haid dikumpuli, namanya tetap bukan rujuk. Begitu juga Islamul murtad, seorang murtad yang masuk Islam. Jadi gini, orang itu pernah kita jelaskan di apa namanya majelis Sulam Taufik. Jadi ketika seorang laki dan perempuan ini menikah, lalu si laki murtad, waliyadzubillah, sallallahu alaihi, si laki itu murtad, berarti pernikahannya putus. Gak taunya besoknya si laki tadi aslam, masuk Islam. Apakah namanya rujuk? Gak namanya rujuk, otomatis kembali. Bukan rujuk. Itu kalau masalah murtad. Makanya dikatakan min talakin, daripada pertalakan. Kalau nggak talak ya nggak ada yang namanya rujuk. Qala al-ba'in, catatan kaki nomor 1, kharaja bihi al-ba'in kal mutallaqa bi 'iwad. Keluar daripada makna al-ba'in adalah keadaan ba'in selain ba'in ya, ghair ba'in selain ba'in. Kharaja bihi, keluar dari makna ghair ba'in, yaitu ba'in kal mutallaq bi'iwad wal mutallaqa thalathan fa inna hadha turad bil raja'i ila nikah. Orang menjadi ba'in otomatis alias gak bisa rujuk seperti orang yang kena namanya khulu. Khulu sudah lewat. Mas, ceraikan saya bayar duit. Diambil duitnya, cerai. Sekarang saya cerai, kasih duitnya. Besoknya ngomong, ngomong sama istrinya, sudah uangnya saya kembalikan, gak jadi cerai. Oh, gak iso. Ini dengan kasus yang seperti ini adalah adanya uang dan lain sebagainya. Ya, itu namanya kalau khulu itu makna yang
yang mirip atau yang dekat itu adalah gugat cerai. Ketika orang tadi itu perceraiannya pakai duit, maka otomatis bain nggak bisa rujuk. Itu namanya bain. Kalau bain itu masih 1-2, iddahnya masih dalam keadaan iddah, masih bisa rujuk. Kalau iddahnya selesai. Begitu juga al-mutallaqah thalathan, atau yang ditalak 3, itu bainatul kubra. Sebagaimana ditalak 3, selesai mata walaupun masih iddah, nggak bisa dirujuk sama sekali. Ada orang yang maunya mentalak itu sampai selesai iddahnya terus akad biar iddahnya kosong lagi, nggak kosong. Kalau perempuan itu, satu perempuan itu nggak akan pernah bisa kosong. Dia kosong kalau sudah ditalak 3 dan selanjutnya nikah dengan orang lain dan itu dengan perkataan Imam Ali bin Hasan al-Attas dan lain sebagainya yang katanya cukup dengan akad itu. Karena utama tetap yang namanya talak 3 itu ya mu'tamad, dan dia dipakai itu harus menikah lagi dengan orang yang lain dan kumpul dengan orang yang lain tadi. Talak 3 selesai. Fa innaha la tarud birraj'ah, sesungguhnya itu tidak akan kembali dengan rujuk, dengan raj'ah. Ila nikah kepada nikah yang lain, nikah yang dulunya, sebagaimana nanti insyaallah akan dibahas di permasalahan selanjutnya. Fil iddah, dalam keadaan iddah, masih iddah. Ya. Selesai iddah, walaupun iddahnya kalau 1 hari. Itu kalau iddah bulan ya, enak bisa dititeni. Tapi kalau masalah iddahnya haid, wah repot, repot. Karena itu elastis ya. Kalau haidnya itu 1 bulan 2 kali, haidnya sebentar, 1 hari. Apa namanya? Nah, kemudian bersih, haid lagi, lalu bersih lagi, haid lagi, setelah bisa 2 kali, selesai. Ya. Itu dalam waktu yang sangat pendek itu selesai itu ya. Maka harus hati-hati. Kalau kurang sehari saja boleh. Ya. Kurang sehari. Besok ini haid. Sekarang ini masih suci. Atau besok ini masih suci atau ini masih suci, besoknya haid. Ya, kalau sudah haid kan nggak bisa dikumpuli, repot. Ada yang mengatakan bahwasanya syaratnya watak, ada yang mengatakan syaratnya tidak watak, cukup dengan ucapan rujuk. Ya. Ya, memang ucapan rujuk itu saja itu sudah pas, sudah menjadi rujuk walaupun nggak dikumpuli. Lalu si istri suami mengatakan, saya merujuk kamu kepada pernikahan, kamu saya kembalikan ke pernikahan saya dulu, kamu menjadi istriku lagi, maka sah walaupun dari sehari, sisanya walaupun iddahnya sisa sehari. Ala wajhil maksus, dengan cara yang khusus, ayat bisyal maksusah kama hiyal atiyah, dengan syarat-syarat yang khusus bagaimana yang akan datang, akan dijelaskan. Arkan raj'ah, rukun-rukunnya rujuk. Arkan raj'ah thalatha. Jadi kalau antum kedatangan permasalahan rujuk, jangan ditanya rujuknya, tapi tanya apa talaknya. Jangan tanya, ini masih istri saya masih iddah, saya boleh rujuk. Langsung jawab, oh boleh, berpautan dengan kalimat masih iddah. Tapi kalau ada permasalahan, saya boleh rujuk sama istri saya apa tidak? Tanya dulu lafaz talaknya kayak apa. Lafaz talak itu kayak apa? Itu pertama ditanya. Lalu kemudian masih iddah, ya iddahnya itu seperti apa? Kalau enggak, ini ditakutkan itu kita malah membawa kedua orang itu kepada perzinahan yang seharusnya nggak bisa dirujuk. Tiba-tiba kita ngomong, oh boleh rujuk, wah repot. Ya. Makanya yang dipertanyakan itu talaknya. Arkan raj'ah thalatha, rukun-rukunnya raj'ah itu ada 3. Sighatun, yang pertama sighahnya, lafadznya.
Yang kedua wa mahallun, dan tempatnya yaitu istri. Tempat itu istrinya. Wa murtaji'un adalah suaminya. Gak ada istri apa rujuk sopo, rujak itu ini. Gak ada rujuknya kok rujuk. Ini memang zaman ini sudah kebalik semua ya. Dulu pacaran, putus. Kok masih seperti kata bahasa saya rujuk. Zaman itu, akhir zaman itu memang kata Imam Haddad. Kisah apa? Kisah ahwalu. Keadaan ini kewali apa? Ini kayak waktu sekarang pacaran itu sama Umi kok. Umi sekarang lagi apa? Lu kali iya syarat daripada sighatul raja'ah, syarat daripada sighatul raja'ah, persyaratan lafadznya rujuk thalatha, ada 3. Yang pertama, lafdzun suatu lafadz yush'iru bil murad, yang dirasakan ada keinginan rujuk. Catatan kaki nomor 3 dikatakan sharihun, ada lafadznya itu sharih. Yang pertama, raja'tuki wartaja'tuki waraji'tuki wa amsaktuki. Saya balikkan kamu, saya kembalikan kamu, saya pulangkan kamu, saya pegang lagi kamu. Wa yusani ayyakulu ilayya, disunahkan dengan mengatakan raja'tuki ilayya, amsaktuki ilayya, au ila nikahi, ditambahkan saya pulangkan kamu atau saya kembalikan kamu kepada pernikahan saya, atau saya kembalikan kamu kepada saya, kamu saya rujuk kepada saya. Wala yusyarat, ya, disunahkan dan tidak disyaratkan. Itu semuanya yusar tapi wala yusyarat, tidak disyaratkan. Wa yusyaratu fi saraha raddattuki au kinaya katazawwajtuki wa nakahtuki. Dan disyaratkan itu lafaz semuanya di dalam kalimat saraha raddattuki ilayya, atau kinaya. Dalam kalimat kinaya itu juga disyaratkan tazawwajtuki, au kinaya itu lagi, au kinaya tazawwajtuki wa nakahtuki. Tambahan ilayya, au tazawwajtuki ilayya, atau sudah pakai itu, seharusnya nggak pakai lagi. Tazawwajtuki wa nakahtuki. Wa tanjiz, cash, di situ cash langsung, nggak bisa pakai waktu, nggak bisa pakai ditunda-tunda, bukan waktu, ditunda-tunda. Misalnya mengatakan, kalau Allah kalau digantungkan, kan qala raja'tuki in syi'ti lam tasih raja'. Kalau si suami mengatakan kepada istrinya yang dalam keadaan iddah, saya kembalikan kamu, saya rujuk kamu kalau kamu mau, maka tidak sah. Lafaz ya, ini lafaz ya, lafaz. Loh, kalau kemudian kumpul bagaimana? Walaupun ada pendapat ulama yang mengatakan dengan kumpul otomatis rujuk. Ada yang mengatakan seperti itu. Tapi ini masalah pernikahan itu banyak kaum solehin terutamanya, bukan cuma ulama ya. Kaum solehin itu yang warok masalah ini, warok itu jogo. Takutnya nanti terjadi apa-apa yang ternyata itu di pandangan syariat gak sah, tapi tetap dikumpuli punya anaknya loh nasibnya. Tanda kutip anak zina. Itu yang ditakutkan. Makanya itu mereka warok, jogon, namanya
Pernikahan itu apa namanya, kalau dia menyempit dia melebar, kalau melebar dia menyempit, itu pernikahan. Banyak aqwal ulama, kayak apapun pernikahan itu bisa aja terjadi, bisa aja terjadi. Ya. Ada beberapa orang yang tanya pernikahan yang saya pernah sebutkan itu beberapa kali, terutama waktu pengajian Ramadan itu, menjadi fikir Ramadan. Yang satu orang perempuan nggak punya wali, nggak punya apa, dia sebatang kara hidup di dunia ini. Ya. Tapi KTP-nya KTP Jawa Tengah. Mau kawin di sini repot, ditolak. Wah, ini KTP-nya Jawa Tengah, ini harus di Jawa Tengah. Katanya sampai Jawa Tengah dibilang mana orang tua mengurus, saya nggak punya orang tua, nggak punya apa, saya sebatang kara. Ditolak sana, ditolak sini. Nah ini orang dalam keadaan sedang jatuh cinta. Saya seorang repot. Akhirnya bagaimana? Semua peluru dalam jatuh cinta, yang ketiga adalah setan. Dan dikumpul sampai pinyata. Sampai pinyata. Gak cukup, harus mendatangi ulama, tanya dulu begini begitu. Ternyata dia sudah tanya sama beberapa ustaz. Ustaz ya, sebenarnya jatuh cinta itu syariat itu menjalankan repot ya. Sekali sosok. Sekarang yang ketiga setan. Akhirnya bagaimana? Akhirnya setelah itu datanglah ke seorang yang mengatakan bahwasanya bisa dikawinkan. Ternyata dia pakai wali. Yang kasusnya itu yang pernah kita bahas juga, wali masalah wali tahki. Pakai wali tahki. Dan jadi akhirnya menikah. Ya. Tapi ya nasib anaknya ini yang bahaya tadi. Anaknya di luar nikah. Jadi pernikahan itu kalau menyempit dia melebar, kalau melebar dia menyempit. Soalnya jadi gampang tadi sorok, jadi ketat. Wah dia gampang, kok gak iso. Satu orang datang. Tapi menurut imam ini ya pakai wali tapi harus ada saksi. Nanti menurut imam ini boleh tapi harus ada masalah itu kosong. Jaraknya harus jauh, kosong. Supaya malam dan sebagainya. Wah repot ya. Tapi pernikahannya seperti itu, masalah pernikahan itu gitu. Tanjis. Kan kalau rojak tinggi insyiti dan tersihar rojak. Jadi nggak boleh dikumpuli. Kalau dikumpuli namanya wadah syubhat. Mengumpuli yang ada pendapat ulama yang mengatakan boleh, tapi banyak ulama yang mengatakan nggak boleh. Mengumpulinya itu namanya wadah syubhat. Syubhatul mahal, syubhatul apalagi, apa yang syubhat. Terus bagaimana? Apakah dirajam dan lain sebagainya? Nggak dirajam, tapi ditaksir. Kalau sampai syubhat ini masalahnya, maka ditaksir. Lalu kemudian wa'adamut tauqid, tidak adanya waktu. Dikatakan kalau roja'tu fi syahran lam tasih roja'ah. Kalau dia mengatakan saya rujuk kamu sebulan saja, setelah itu enggak. Loh, masalah ini ditulis di sini karena pernah terjadi permasalahannya. Ada satu orang misalnya dia itu sungkan, ada orangnya, ada permasalahan ya. Karena nggak mau bapak ibunya atau mertuanya itu, bapak ibunya si perempuan itu sampai tahu kalau dia ditalak. Maka si suami ngotot pengen talak, si istri ngomong ojo talak, rujuk. Akhirnya rujuk. Tapi dengan alasan adalah si mertua ada di situ. Mertuanya itu orang jauh. Pas ketepaan ke tempatnya mantunya di laki itu. Akhirnya dirujuk. Cuma demi apa? Demi orang tua ini. Mertuanya. Kapan mertua kembali? Sabulan mana? Ya wis rojak tuki sekarang. Saya rujuk kamu tapi sabulan. Tadi rujuk. Karena itu persyaratan syirah adalah tidak boleh pakai tahu tauhid, nggak boleh pakai waktu.
Syurutul mahal raj'ah, syarat-syarat tempatnya rujuk. Thamaniyah, ada 8. Oke. Kaunuhu zaujah, hendaknya itu adalah seorang istri. Nek tonggo rujuk ya kirim salam. Sopomu gitu. Kharaja bihi al-ajnabiyah, keluar daripada makna zaujah atau istri adalah ajnabiyah, orang asing. Wa kaunuha mawdu'an, dan hendaknya itu pernah dikumpuli. Saya terima nikahnya dengan mahar sekian-sekian tunai, begini dikumpuli. Ya. Kalau misalnya setelah ini akad dan lain sebagainya nggak dikumpuli terus ditalak, nah ini kejadiannya. Kharaja bihi al-mutallaqa qabla al-wad', sebelum dikumpuli. Wa ma fi ma'nahu, atau dengan makna-makna yang lain ya. Fala tasih, maka tidak sah rujuknya. Fala tasihu raj'atuha li bainunatiha bi talaq qabla dukhul. Karena apa? Begitu orang perempuan menikah belum dikumpuli lalu kemudian ditalak, maka talaknya otomatis jadi bainun baik. Talaknya otomatis jadi baik. Loh kenapa Bibi? Ya karena yang namanya iddah itu manfaatnya adalah istibra rahimnya, supaya mengetahui bahwasanya rahimnya itu kosong, nggak ada anak, nggak untuk tafajuk dan lain sebagainya. Jadi begitu tak nggak pakai iddah, sudah ini perempuan saya. Bala iddah tak taduna ya. Kalau iddah dirujuk gak iso. Pikir siwa-siwaan dirujuk. Saya balik mana gak bisa seperti itu ya. Karena itu sudah baik otomatis. Lalu kemudian wa kaunuha muayyanah, hendaknya itu isinya adalah pasti, apa yang ditunjuk yang pasti. Makanya dikatakan kharaja biha al-mubhama, keluar daripada makna muayyana, yaitu al-mubhama, yang samar-samar, yang gak jelas. Walau talaka ihda zaujataihi mubhama, kalau seorang suami mentalak salah satu daripada istrinya, salah satu daripada dua istrinya, mubhama dan yang samar-samar, tsumma raja'aha, lalu kemudian si suami merujuknya, Autallah huma jami'an, atau suami istri yang dua itu ditolak sekaligus. Tsumma raja'a ihdahuma, lalu dirujuk salah satunya, mubhama, yang gak jelas apa yang dirujuk ya. Lam tasih, maka tidak sah. Kuwi bojo sisi jenenge Hindu, sisi jenenge Zainab. Ya talak, tapi tidak disebut namanya. Saya talak salah satu daripada istri saya. Terus buat talak sing di, kan tidak jelas pertama. Lalu dia mengatakan, "Dewa, saya rujuk lagi kembali." Terus buat rujuk itu sing di, sing talak ya enggak sah kok rujukin. Paham ya? Lu talak dulu, harus jelas yang kamu talak siapa. Atau dua-dua ditalak. Ini dua-dua ditalak kan jelas itu dua-dua ditalak sebentar. Maka dikatakan di sini walau talaqhuma atau mentalak keduanya jami'an, rumah raja'a ihdahuma, lalu dirujuk salah satunya. Mubhama, sing mbok rujuk sapa? Pokoknya salah satu, itu enggak bisa. Ya, kalau mubham harus muayyan, harus jelaskan Hindu sing tak rujuk atau Zainab sing dirujuk. Lam tasihha, maka tidak sah ar-raj'ah, maka tidak sah rujuknya. Walau syakka fi husul al-mu'allaq 'alaika at-talaq faraja ihtiyatan thumma 'alima annahu kana hasilan fal asah sahhatul raj'ah. Kalau dia syakka, ragu fi husul al-mu'allaq 'alaih, dalam adanya mu'allaq 'alaih, itu dia mentalak dengan talak ta'liq. Talak ta'liq itu ya kalau kamu masuk rumah, kalau kamu makan, kalau kamu dan lain sebagainya. Itu mu'allaq 'alaih, itu ta'liq, talak ta'liq, tapi dia syak apa dipangan, apa enggak dan lain sebagainya, apa dibuka dan sebagainya.
Misalnya, kalau kamu buka HP saya, kamu talak, saya talak. Ya. Buka HP, ternyata nggak dibuka, cuma di bawah. Ya. Lalu si suami merujuk. Ini istri kan nggak sempat buka HP, ini cuma bawa toh. Tapi si suami itu ihtiyat itu kok ngambil jalan hati-hati. Cuma faraja'ah dirujuk. Ya wes kamu saya rujuk kembali. Cuma alima kamu kemudian mengetahui anahu kana hasila lalu kembali mengetahui bahwasanya ternyata memang dibuka. Jadi ternyata memang talak. Fal asah, maka jawaban yang asah adalah sihhatul raj'ah, rujuknya sah. Loh, talaknya kan ragu. Rujuknya hati-hati daripada kok zina atau kamu saya rujuk. Nggak tahunya apa? Nggak tahunya mungkin cek CCTV, mungkin apa gitu ya. Ternyata dilihat tuh, memang benar dibuka itu HP. Berarti talak saya sah, rujuk saya ihtiyat. Apakah boleh? Di sini katakan fal asah sihhatul raj'ah, rujuknya sah. Paham ya? Paham ya? Lalu kemudian wa kaunuha qabilatan lil haid. Hendaknya itu si istri tadi itu yang mau dirujuk itu qabilatan, bisa menerima lil haid, untuk dihalalkan. Katakan catatan nomor 9, kharaja biha al-murtaddah, keluar daripada yang halal itu seperti perempuan murtad. Fa innaha la tasih raj'atuha hala riddatiha, sesungguhnya perempuan murtad itu enggak bisa dirujuk dalam keadaan dia masih murtad. Itu sudah kita bahas di surah Taufik juga. Kayak sudah pokok nomor murtad itu. Disuruh tobat, enggak akan tobat, pegal hukum Islamnya. Tapi kalau hukum sininya ya sekarang kita pakai hukumnya hukum negara, hukum pemerintah, itu Allah, Rasul, wa kaunuha mutallaqah, dan hendaknya itu si istri mutallaqah, memang tertalak. Kharaja biha mafsukh, keluar daripada makna talak itu kalau fasakh. Fasakh itu dihapus. Itu dihapus. Al-mafsukh nikahuha wala raj'a fiha wa innama tustaraddu bi'aqdin jadid. Kalau orang fasakh itu dia enggak sah talaknya. Loh, seperti pernikahan itu enggak pernah terjadi. Terus baliknya apa? Baliknya dengan akad baru. Dengan akad baru. Paham ya? Lalu kemudian wa kaunu talaqiha bila iwad, hendaknya itu talaknya tanpa iwad. Talak dengan iwat-iwat itu apa? Dengan timbal balik. Nah kalau misalnya nikah dengan timbal balik ya namanya khulu', nggak bisa karena sudah baik otomatis itu. Walaupun masih iddah tapi dia sudah baik. Dikatakan catatan kaki nomor 11, kharaja biha al-mutallaqah bi'iwad. Ya, keluar daripada bighairi iwad tanpa timbal balik adalah dengan timbal balik. Sesungguhnya itu si istri la raj'ah, tidak bisa dirujuk fiha, di dalam iddah tersebut atau permasalahan tersebut. Bal tahtaj ila aqdin jadid, maka tapi memerlukan akad jadid, akad baru. Enggak haram mu'abbad, enggak. Itu kalau sudah laknatan itu haram mu'abbad. Kalau enggak bisa dinikahi sama sekali sampai sepanjang masa. Itu kalau laknatan nanti ada tentang li'an gitu. Tapi kalau misalnya gugat dengan harta dan sebagainya, nggak tahu ini nggak sengaja atau mangkel-mangkelan, kamu-kamuan, marah-marahan, ceraikan saya mas, tak bayar sampean. Bisa diwarani apa dong? Ceraikan saya mas, saya bayar sampean. Yo tak terima. Betul bagaimana? Ya sudah, nggak ada rujuk. Nggak tahu ya, mungkin dalam keadaan syukur muta'addi ya, mabuk disengaja, akhirnya pas sadar. Ketika pas sadar, pas aku kangen, yo podo, ayo balik yuk, gak bisa.
masa aku seindah ya nggak bisa. Terus bagaimana supaya bisa kembali? Balik lagi akad baru. Wih, apa jadi kejadian jadi kayak mau wono. Subhanallah. Ada saya bilang waktu majelis apa nih? Selasa ini. Majelis selang pembahasannya itu masalah jenazah, sholat jenazah, masalah jenazah gitu. Saya bilang ngopi sing adoh. Saya pernah melihat yang jenazah itu dimandikan, mandikan lumayan lah 3 orang 4 orang, kemudian dibantu dan lain sebagainya. Kasih apa namanya spray keliling. Wah bagus, ya spraynya itu begitu tabir itu. Sebenarnya yang mandikan memang 4 orang, tapi si kelef aja. HP itu ada spray itu tabir. Oh pokoknya di left ya berapa itu pada video. Ada yang apa namanya ada nggak tahu saya ada atau ajaran waktu mau kubur itu harus beginikan begitu kan supaya nggak jadi jerangkong. Nanti jadi arwah penasaran jadi oh aku sih ini di sini nggak ada di sini. Itu kalau sampai masuk ke daerah-daerah Dayak, daerah-daerah itu orang ya macam kayak gitu. Biasa ada mereka Waqauluha ada ditolaknya baru mustaufa, dan hendaknya jumlah talaknya si laki itu kepada istrinya belum apa namanya penuh, kuotanya nggak sampai penuh, berarti 1, 2, nggak sampai 3 ya berarti sudah penuh. Tentang kaki nomor 12 wala jabir mutalaqatan, keluar daripada permasalahan ini kalau talaknya sampai 3. Fa innaha sesungguhnya itu si istri la tahil, tidak halal lagi. Illa bimuhalil, kecuali dengan orang yang bisa membuat halal. Bisyurutul marah, dengan syarat-syarat yang sudah lewat. Dengan syarat-syarat harus iddahnya selesai. Setelah selesai harus dia kawin lagi dengan muhalil. Muhalil orang syaratnya, gak bisa transaksi muhalil, gak bisa kawin orang tapi orang pegatan ya, gak bisa kayak gitu ya, gak bisa. Makanya cari, kalau misalnya seperti itu, orang yang seperti itu harus cari muhalil yang paham-paham lah, paham-paham wae gitu. Itu ada seperti itu. Muhalilnya yang harus paham-paham. Ada orang yang sudah dicarikan sama temannya muhalil, gak tahunya sudah akad dengan muhalil tersebut, data membujur gak gelap pekat, tapi muhalil itu mau. Mas gue pintar ini daripada sampai mas, waduh rusak, nawari, itu kejadian kan? Ya, itu teman kayak orang-orang di luar, makanya muhalil itu yang sadar-sadar, sadar-sadar. Bahagia. Lalu setelah muhalil itu, muhalil harus menceraikan ini diceraikan, lalu harus iddah sampai selesai. Imam Ali bin Hasan al-Attas kemarin sudah kita bahas seperti itu. Kalau menurut beliau itu cukup dengan cuma mujarrad akad, dengan mujarrad akad selesai. Gak perlu sampai dikumpuli dan sebagainya. Itu beliau punya pendapat dengan pendapat termasuk pendapatnya Imam Sa'id bin Musayyib kata beliau, dan itu dipakai beliau karena beliau memang dakwah. Dan itu solusi dakwahnya beliau. Seperti orang yang dakwah kemudian mentaubatkan seorang yang tidak sholat. Wong wis sepuh, umurnya 90 tahun. Tuh.
Kalau mbak sampai ini nggak sembahyang ini mulai kapan? Mulai balik itu. Balik ini sampai kapan? Umur 10 berarti 20 tahun. 20 tahun ini mau digodok mbak. Mati bu. Gak bisa tidak ada solusi dakwah apa cukup tobat terus mbak sampai tobat coba balik ini jangan diulangi lagi. Selesai. Dulu godok 1 tahun mati mungkin. Gak bisa, itu namanya solusi dakwah. Ada fikih-fikihnya dakwah seperti itu, dakwah-dakwah tidak memperberatkan. Ya. Lalu kemudian waqauluha fil iddah dan masih dalam keadaan iddah. Catatan kaki nomor 14. Famanin qadad iddatuha, siapa yang selesai iddahnya la tahil maka tidak bisa dihalalkan, tidak bisa dirujuk illa bi'aqdin jadid kecuali dengan akad yang baru. Hakadha wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Kita doa kalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Masalah talak rujuk. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi fakina Rabbana wa qurrabatin lana fi dinina mana lil qudri unsa wa daka rabbi wafirna wa wafik lima tartadi qala rabbi alam karama rizqi kullu halal wa akhilat ya ulama nafda bil khair wa nafa kull syar rabbana wa aslih lana kull syun wa akira bir ridha minkal uyun rabbi 'anna rabbana kullal duyun qabla an ta'tiyana rusulan waghfir wasfir anta akram man sadal wa salatullahi tarshal mustafa man ilal haqqi da'ana بكتاب دين للناس الشفاء وعلى الأعلى بالشرفاء وعلى صحبه وصحبه الغراب اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وحسبنا الله ونعم الوكيل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Yang mau bertanya silakan. Ya, si Mas Duki nggak takoi. Beliau istiqomah bertanya. Yang penting istiqomah. Kalau yang mau bertanya silakan. Yang murtad tadi itu tidak perlu dirujuk kalau dia aslam. Itu ada waktu masanya enggak? Atau masa iddah yang bisa langsung kembali otomatis rujuk atau setelah masa iddah atau ya apa? Aslam nggak ada khamsa ashhur. Oh ya selesai harusnya. Tidak bisa, tidak otomatis lagi. Mungkin ya, wallahu a'lam. Harusnya itu dia tidak bisa kembali itu seperti masa iddahnya itu. Dia tidak iddah tapi mungkin ada masa iddah itu wallahu a'lam. Itu apa? Coba nanti harusnya di masalah mudhannatul masail namanya. Mudhannatul masail itu tempat-tempatnya permasalahan itu kira-kira di mana ya, mungkin di bab tentang murtad, bab tentang apa namanya nikah, talak biasanya seperti itu, atau masa iddah masalah tentang murtad. Ada bahasa disuruh taufik ada oh, mungkin yang lain? Mau tanya itu misalkan itu kalau cuma di dalam hati nggak sampai diucap itu Tidak masalah. nggak sampai Nggak jatuh. ya, mau tanya soal hukumnya orang yang pelayaran itu kan ada yang sampai tahun-tahunan nggak pulang. Itu kalau 8 bulan nggak ada ya berhubungan, apakah dia itu masuk suami atau gimana? Tetap masuk. Meskipun 3 tahun nggak balik. Masih suami.
Itu pernah kejadian, banyak kejadian. Banyak kejadian di fikih juga banyak seorang, apalagi zaman dulu itu orang sampai perantauan itu sampai setahun 2 tahun gitu, terus baru tiba-tiba balik anak harus gede. Setelah menghadap talak itu yang saya tidak dihubungi itu kalau sudah sumpah. Kalau sudah sumpah itu tidak ada babnya sendiri, masalah kafarohnya atau apa ya. Betul, mungkin yang lain. Yang tadi setelah akad langsung ditolak jadi bahin. Misal mau dinikahi lagi ada mahar nggak? Oh enggak, akad jadi, akad baru. Langsung bisa nikah. Yang pakai mahal itu cuma dan hanya ketika talak 3. Ketika talak 3. Ada mahalnya. Apa yang lain? Masih kering sudah. Yang tolak gimana tadi juga akad baru itu Pak. Oh iya, akad baru. Akad baru semua. Yang pakai mahal itu cuma apa namanya? Talak 3 itu aja. Selama tidak ada, kalau misalnya bain maka dengan akad baru. Kalau talak 3 maka dengan muhalilnya dengan syarat-syaratnya dulu. Tapi kalau sudah masalah li'an itu salah nata-natan. Wala natullah ala kadhibi nata-natan ini. Maka itu nggak ada cara untuk kembali lagi. Selamanya dia haram. Nggak ada halalnya. Jadi ada Allah yang lain. Kalau seumpama dia talak 1 akhirnya, terus dia tidak rujuk, ditunggu sampai selesai iddah dia akan jadi, itu dia dapat jatah talak kembali kosong. Nah, karena mahalnya talaknya masih tetap 1 itu. Walaupun akan jadi. Ya. Ya. Dan banyak orang menyangka, bahkan ada apa namanya, makalah ya apa namanya, itu yang mengatakan kembali talaknya menjadi kosong. Nah, karena tempatnya perempuannya itu masih itu perempuan yang dinikahi masih, misalnya Zaid sama Zainab, Zaid sama Siwa sama hidup, maka yang dinikahi masih hidup, bukan orang lain, berarti talaknya masih ada. Kecuali ngapusnya di-upgrade kembali, yang mau diformat ulang oleh muhalil gitu. Itu langsung nol. Oh. Terus sudah dikumpuli oleh rahimnya itu sudah pernah dikumpuli oleh orang lain, pernah diisi oleh orang lain. Kalau muhalilnya itu watak tapi azal. Oh iya, tidak apa-apa, nggak harus sampai keluar dan lain sebagainya. Misalnya pakai hahil, iya, yang penting intasyar. Ya, intasyar. Walaupun hakku sorry, walaupun maaf punyanya si muhalil kecil, nggak ada kisah kutil loh. Jadi al-hasyafah itu sampai dukhul. Walaupun tidak terus mana. Walaupun tidak khuruj, mungkin misalnya dia itu kalau berhubungan betul persajan, sedangkan nggak apa-apa, nggak dicatatkan khuruj, dukhul biasa, dukhul biasa asalnya. Padahal yang lain. Ini nanti ini bab masalah nikah ini memang agak vulgar, harapan kita orang ya sampai di apa laporan TikTok ini dan lain sebagainya, blacklist dan sebagainya. Kalau ada pertanyaan lain,
besok pengajian di tempatnya Haji Dafa. Walaupun hujan, selama itu hujannya gerimis, insya Allah kalau masih wilayah sini ya, insya Allah bisa. Saya waktu kemarin itu wilayahnya agak jauh ke tengah kota sana ya, apa namanya? Penjuru. Di wilayah sana itu, saya tidak bisa hadir. Dan juga karena jauh juga ya, jadi saya nggak bisa hadir karena belum 100% fit. Tapi kalau masalah sini karena Mansur bulan Banteng saya hadir. Dan niati ya Rob, dan ya Rob, saya hadir majelis dengan niat mudah-mudahan ada mobil. Tapi tidak akan ada zaman ya. Sampai niati ya Rob, ya Allah, ya, itu namanya syakwa ya. Saya pernah nyampaikan kepada itu namanya syakwa. Keluh kesah. Ada yang namanya doa. Doa itu ya Allah, ya Tuhan kami, ya Rabbi ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah, itu doa. Imtihan itu rotok kemana? Ya sampai ya Allah, tapi kalau kita dorong dan doa. Tapi kan sampai kayak jandol, kan ada videonya. Videonya doa kita lagi kurang video, kayak obrol itu. Ada kan ya? Itu namanya syakwa. Itu namanya syakwa ya. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Itu kayak ngomong saya jandol, ya Allah saya begini kenapa kok saya gitu. Kayak kita aja, ya orang yang cari rezeki dunia, orang yang mencari mau duniawi, mereka pakai mobil dan lain sebagainya, nggak mudahan. Orang yang mencari pahala kok sampai mudahan, ya Allah karuniakan kepada saya, berikan kepada saya mobil. Ya paling nggak ya pokoknya aku jangan gitu. Berikan saya mobil. Jadi kalau kita tahu Allah bukakan, apalagi pas hujan ya doa mustajab. Allahu a'lam.